Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Gita Marich, selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya ingin sedikit bahas tentang salah satu kasus medis paling tragis dalam sejarah Amerika Serikat, yakni meninggalnya Presiden James Abram Garfield. Jadi banyak yang percaya nih bahwa kematiannya ini disebabkan oleh penembakan yang dilakukan oleh Charles J. Guiteau. Cuman apa emang bener gitu ceritanya kayak gitu? Atau ada faktor lain sebenarnya yang ikut berperan dalam kematiannya, termasuk mungkin salah satunya malpraktik. Pada 2 Juli tahun 1881, Presiden James A. Garfield ditembak 2 kali oleh seorang pria bernama Charles J. Guiteau di stasiun kereta api Washington. Jadi penembakan ini tuh terjadi beberapa bulan setelah Garfield dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-20. Guiteau yang merasa kecewa karena nggak dapat pekerjaan yang dia inginkan dalam bidang administrasi gitu, nganggap bahwa dia tuh bertanggung jawab atas kemenangan Garfield loh gitu, dan merasa berhak untuk menuntut posisi tersebut gitu ke Garfield. Nah makanya dia mutusin untuk melakukan tindakan kejam tersebut. Satu peluru menembus punggung Garfield, dan yang satunya lagi mengenai bahu kanan. Walaupun waktu itu ia tertembak, Garfield tuh masih sadar dan tampaknya tuh tidak dalam kondisi kritis. Jadi kayak masih bisa ditanya-tanya. Cuman apa yang terjadi setelah itu bisa dibilang jadi kayak bagian yang sangat kontroversial dalam sejarah medis Amerika Serikat. Garfield yang udah ditembak ini dibawa ke rumah sakit di Washington DC. Tapi di situ justru salah satu titik penting ya di cerita ini. Nah, tim medis ini yang ngerawat Garfield ini tuh terdiri dari para dokter yang sangat terhormat kan, karena ini ngerawat presiden nih. Cuman banyak yang nggak memiliki keahlian medis yang tepat untuk menangani cedera kayak gini lah, karena itu masih di tahun 1881, masih segala terbatas. Jadi pada masa itu, teknik medis dan kebersihan itu bisa dibilang masih sangat primitif. Jadi kayak penggunaan sterilisasi gitu ya, dan antiseptik gitu, belum bisa sepenuhnya dipahami. Dan yang paling kritis, para dokter saat itu tuh nggak tahu tentang pentingnya mencuci tangan dan peralatan medis dulu sebelum melakukan prosedur. Ngeri gak sih untuk melakukan, apalagi ini presiden pula gitu ya, terus mereka gak cuci tangan. Mau makan aja kita cuci tangan, apalagi bang operasi gitu. Jadi selama berhari-hari setelah penembakan tersebut, para dokter ini tuh mengintervensi dengan cara yang sangat invasif. Mereka menggunakan jari mereka untuk mencari peluru di dalam tubuh Garfield tanpa adanya perhatian khusus terhadap sterilisasi. Ew. Bahkan salah seorang dokter terkenal yaitu Dr. William Bliss mengabaikan kemungkinan infeksi yang bisa terjadi. Infeksi dong. Salah satu dokter, Dr. Susan Clavin, melaporkan bahwa ia sering melihat para dokter menggali luka dengan tangan yang tidak bersih. Kita habis megang apa gitu loh, terus itu yang terbuka itu kan ada darah, ada ngeri sih. Sebagian orang nih beranggapan bahwa Garfield meninggal akibat luka tembak yang dideritanya. Padahal, bukankah yang lebih mungkin adalah infeksi ya? Infeksi yang berkembang sebagai akibat dari malpraktek medis gitu kan? Jadi Garfield tuh meninggal pada 19 September tahun 1881. Jadi lebih dari 2 bulan lah setelah penembakan. Kalau misalnya memang gara-gara penembakan harusnya kayak nggak terlalu lama ya. Tapi ini tuh
lama gitu kan, udah hidup dulu gitu, sehat dulu lebih dari 2 bulan. Nah, menurut analisis medis modern, Garfield kemungkinan besar meninggal karena sepsis. Sepsis ini adalah suatu kondisi yang terjadi akibat infeksi. Bagaimana tidak ya, megangnya aja nggak pakai apa-apa. Dalam hal ini nih, luka tembak yang ditangani dengan buruk, itu kemungkinan besar tuh bisa terinfeksi. Dan proses pembersihan yang tidak memadai, itu tentu memperburuk kondisinya gitu kan. Jadi ketika infeksi ini menyebar ke dalam aliran darahnya, tubuhnya itu pasti bakal mengalami kegagalan organ. Bakal mulai mengalami kegagalan organ. Sepsis atau keracunan darah adalah salah satu penyebab kematian utama akibat infeksi. Nah, di abad ke-19, pengetahuan tentang bakteri dan cara penularannya ini belum ditemukan gitu. Jadi, tindakan medis yang dilakukan pada waktu itu, ya bisa dibilang memperparah keadaannya Garfield. Tertembaknya sih nggak parah gitu, maksudnya bukan di bagian vital gitu, tapi jadi parah gara-gara infeksi. Dengan tidak adanya pengetahuan tentang pentingnya menjaga kebersihan, luka Garfield ini justru malah jadi sumber infeksi yang mengarah pada sepsis tadi. Bagaimana seharusnya seorang dokter menangani luka seperti itu pada zaman sekarang? Dengan kemajuan dalam ilmu kedokteran dan pemahaman tentang bakteri, kita tahu nih bahwa prosedur sterilisasi itu adalah yang terpenting, kan gitu. Penggunaan antiseptik, ya kita harus menggunakan antiseptik gitu kan. Antiseptik topikal, terus teknik bedah modern. Itu tuh ya salah satunya adalah untuk menghindari infeksi supaya nggak bersentuhan langsung sama tangan. Dan zaman sekarang kan selain pakai antiseptik, pakai sarung tangan juga dan pakai alat gitu. Bukan yang diubek-ubek pakai tangan doang. Jika Garfield dirawat dengan pengetahuan medis yang ada saat ini, ya kemungkinan besar sih bahwa ya bisa dibilang dia bisa diselamatkan gitu ya. Walaupun peluru yang menembus tubuhnya itu berbahaya, cuman banyak pasien dengan luka tembak serupa saat ini itu bisa selamat akibat pengobatan yang lebih baik, berkat metode yang lebih baik. Kematian Garfield membawa dampak besar bagi dunia medis, karena tragedi ini mengungkapkan kelemahan dalam sistem perawatan kesehatan pada waktu itu. Nah, setelah kematiannya nih, banyak dokter yang mulai kayak lebih serius lagi mempelajari kebersihan dan pentingnya sterilisasi gitu dalam prosedur medis. Ini juga berkontribusi pada perubahan dalam cara dokter menangani luka dan infeksi. Ya kayaknya memang harus gitu dulu ya, baru deh selanjutnya kesini-sini orang-orang tuh berpikir bahwa sterilisasi itu penting. Kalau misalnya nggak ada kejadian ini mungkin bakal tetap diubek-ubek pakai tangan kayak tadi. Dan nggak mikir bahwa sterilisasi itu adalah sesuatu yang penting. Nah, bukan cuma itu nih. Kematian Garfield ini tuh jadi kayak membuka masyarakat juga, membuka mata masyarakat tentang pentingnya reformasi dalam sistem medis. Yang pada akhirnya mendorong penemuan-penemuan baru dalam ilmu kedokteran. Kayak teknik steril gitu kan, pemahaman tentang mikroba yang berkembang gitu, apalagi pada saat itu, pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20-an. Jadi, apa kematian James A. Garfield itu akibat
penembakan semata atau karena kesalahan medis yang terjadi setelahnya. Karena berdasarkan bukti ilmiah dan analisis medis yang kita miliki sekarang, jelas bahwa malpraktek medis memainkan peran yang jauh lebih besar dalam kematiannya daripada yang sering disadari orang banyak ketimbang kabar-kabar yang beredar bahwa James A. Garfield itu meninggal gara-gara tembakan. Kita seringkali yang melupakan ya, kita seringkali lupa bahwa dalam sejarah ini banyak peristiwa yang gak bisa dipandang dari satu sisi aja. Kita kan harus tahu dari berbagai sisi. Walaupun penembakan itu pemicu sebenarnya ya, cuman sistem medis pada waktu itu juga sebenarnya sangat buruk, masih primitif banget gitu. Dan bisa dibilang itu salah satu faktor yang memperburuk kondisi dan nasib Garfield pada saat itu. Kematian beliau bisa dibilang ya itu pelajaran penting lah tentang pentingnya kemajuan ilmu kedokteran, ilmu kebersihan. Ya apalagi kebersihannya dalam bidang kedokteran gitu kan. Oke deh, makasih banyak teman-teman untuk yang udah nonton video saya kali ini. Ini sih bisa dibilang sejarah yang lumayan bikin kocak tapi sekaligus kayak geleng-geleng kepala juga gitu untuk teman-teman yang tapi tetap masalah meninggalnya sih itu urusan Tuhan gitu ya. Cuman ini ya ngomongin masalah berkaitannya lah gitu. Semoga aja ada pelajaran yang bisa diambil dari tema kita kali ini, tema saya kali ini, bahwa pentingnya tuh kebersihan tuh bukan cuma dalam bidang medis sih, kalau menurut saya ya dalam segala hal juga gitu penting. Untuk teman-teman yang suka sama topik-topik kayak gini, sejarah dan segala macam dengan keanehan zaman dulu, boleh di like, comment, share, subscribe, atau misalnya kalian punya info lain yang belum sempat saya infokan tadi, boleh ditulis di kolom komentar. Jangan lupa jaga terus kesehatan fisik dan kewarasan mental. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Gita Marici undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.